Di seluruh dunia, jutaan orang hidup tanpa menyadari bahwa ginjal mereka perlahan melemah setiap harinya. Penyakit ini dikenal dengan nama penyakit ginjal kronis dan sering disebut sebagai pembunuh diam-diam karena berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas sampai sudah berada pada tahap berbahaya. Di Indonesia, data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,38% penduduk yang pernah didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronis oleh dokter. Namun para ahli menegaskan bahwa angka ini kemungkinan besar jauh lebih rendah dari kondisi sebenarnya karena banyak orang tidak menyadari penyakitnya sampai stadium lanjut. Bahkan di beberapa provinsi seperti Kalimantan Utara, prevalensinya mencapai 0,04%, sedangkan di Sulawesi Barat hanya 0,14%. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa banyak masyarakat masih belum mendapatkan pemeriksaan dini yang memadai. Mengapa penyakit ginjal begitu berbahaya bila tidak diperhatikan? Ginjal adalah organ kecil, tetapi memiliki fungsi yang sangat vital. Setiap hari, ginjal menyaring sekitar 180 liter darah, membuang racun, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur kadar mineral penting seperti natrium, kalium, serta kalsium. Saat fungsi ginjal mulai menurun, racun yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Akibatnya, berbagai organ penting lain seperti jantung, paru-paru, kulit, otak, hingga sistem pencernaan dapat mengalami gangguan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kerusakan ini sering terjadi tanpa gejala yang jelas, sampai akhirnya pasien membutuhkan cuci darah, hemodialisis, atau bahkan transplantasi ginjal untuk bisa bertahan hidup. Kabar baiknya adalah tubuh sebenarnya selalu memberi sinyal peringatan lebih awal. Masalahnya, tanda-tanda tersebut sering dianggap sepele dan diabaikan. Dalam video ini, kita akan membahas 13 tanda awal kerusakan ginjal yang sering tidak disadari. Tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang asing, justru sangat umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggapnya sebagai akibat kelelahan, faktor usia, cuaca panas, atau hanya karena kurang tidur. Namun di balik keluhan sederhana itu, bisa jadi ginjal Anda sedang memberi peringatan serius. Mari kita pikirkan sejenak. Apakah Anda sering merasa lelah meskipun sudah tidur cukup? Apakah Anda mendapati kaki atau pergelangan kaki bengkak tanpa sebab yang jelas? Apakah Anda sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil? Apakah Anda merasakan gatal yang terus-menerus meski sudah memakai obat luar? Atau pernah merasakan rasa logam di mulut yang membuat makanan terasa hambar? Setiap gejala ini mungkin terdengar biasa, tetapi sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa ginjal Anda sedang mengalami masalah. Jangan anggap remeh, karena jika dibiarkan, kerusakan ginjal dapat berkembang menjadi kondisi yang permanen dan sulit ditangani. Di Indonesia, para pakar menyoroti beberapa faktor risiko utama yang membuat penyakit ginjal semakin meningkat. Air minum yang tidak bersih, terutama di daerah dengan sanitasi kurang baik, dapat menyebabkan paparan logam berat seperti arsenik atau kadmium yang berbahaya bagi ginjal. Pola makan tinggi lemak dan garam, seperti konsumsi makanan cepat saji, gorengan, atau ikan asin, juga menjadi pemicu utama. Selain itu, peningkatan jumlah penderita diabetes dan hipertensi di Indonesia turut mempercepat kerusakan ginjal. Sayangnya, banyak pasien baru menyadari penyakit mereka saat sudah berada di tahap akhir, ketika satu-satunya pilihan pengobatan adalah terapi cuci darah yang mahal dan melelahkan. Melalui pembahasan ini, kita akan belajar mengenali 13 tanda awal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan mengetahui tanda-tanda ini lebih cepat, kita bisa melakukan pemeriksaan medis sederhana seperti tes darah dan urin, sehingga kerusakan ginjal dapat dicegah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah senjata terbaik untuk melindungi kesehatan diri dan keluarga Anda. Tanda pertama dari kerusakan ginjal yang sering muncul adalah rasa lelah dan kelemahan yang tidak kunjung hilang. Banyak orang menganggap kelelahan sebagai hal biasa akibat pekerjaan, kurang tidur, atau faktor usia. Namun ketika rasa lelah muncul terus-menerus, bahkan setelah tidur semalaman,
Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa ginjal sedang bermasalah. Ginjal yang sehat menghasilkan hormon eritropoietin yang berfungsi merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Sel darah merah bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika fungsi ginjal menurun, produksi eritropoietin ikut menurun dan tubuh kekurangan sel darah merah. Kondisi ini disebut anemia. Tanpa cukup oksigen, otot dan otak tidak dapat bekerja maksimal, sehingga tubuh merasa lemas, tidak bertenaga, dan sulit berkonsentrasi. Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Kidney Diseases menunjukkan bahwa 6 dari 10 penderita penyakit ginjal kronis mengalami anemia. Dengan kata lain, rasa lelah berkepanjangan bukanlah sekadar tanda stres atau usia, tetapi bisa menjadi peringatan awal dari ginjal yang mulai melemah. Banyak pasien di Indonesia datang ke klinik dengan keluhan utama mudah lelah, padahal mereka tidak menyadari bahwa masalah sebenarnya berasal dari ginjal. Bayangkan seseorang yang biasa bekerja 8 jam sehari, tiba-tiba merasa pekerjaan ringan pun terasa berat. Ia harus minum kopi berkali-kali untuk melawan kantuk, tetapi rasa lemah tidak juga hilang. Tubuh sebenarnya sedang memberi pesan bahwa darah kekurangan oksigen karena ginjal tidak berfungsi optimal. Di Indonesia, rasa lelah sering dikaitkan dengan pola makan yang tidak teratur atau pekerjaan fisik yang berat. Namun bila kondisi ini disertai dengan wajah pucat, pusing, atau sesak napas saat beraktivitas ringan, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan medis. Tes darah sederhana dapat menunjukkan apakah ada anemia yang disebabkan kerusakan ginjal. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk memperlambat perkembangan penyakit. Tanda kedua yang juga sering muncul adalah pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Banyak orang beranggapan bahwa kaki bengkak hanya akibat berdiri terlalu lama, berjalan jauh, atau karena mengonsumsi makanan asin. Memang benar, faktor-faktor tersebut dapat memicu pembengkakan sementara, tetapi ketika bengkak terjadi berulang dan tidak hilang meski sudah beristirahat, kondisi ini bisa menjadi pertanda bahwa ginjal tidak lagi mampu mengatur cairan dengan baik. Ginjal yang sehat bekerja sebagai penyaring untuk menjaga keseimbangan cairan dan garam di dalam tubuh. Mereka membuang kelebihan natrium dan air melalui urin. Jika ginjal rusak, natrium menumpuk, cairan berlebih tidak dapat dikeluarkan, lalu menumpuk di jaringan tubuh, terutama pada bagian bawah yang terpengaruh oleh gravitasi, yaitu kaki dan pergelangan kaki. Kondisi ini dikenal dengan istilah edema. Pada tahap awal, bengkak mungkin tampak ringan, seperti bekas kaos kaki yang dalam di sekitar pergelangan kaki. Namun seiring waktu, bengkak bisa semakin parah hingga membuat sepatu terasa sempit, sulit berjalan, bahkan menyebar ke betis, tangan, dan wajah. Ada pasien yang melaporkan wajah mereka tampak bengkak terutama pada pagi hari, sehingga terlihat seperti habis menangis semalaman. Penelitian yang diterbitkan dalam Kidney Care Journals menegaskan bahwa edema yang tidak hilang semalaman adalah tanda khas dari kerusakan ginjal. Berbeda dengan pembengkakan, akibat terlalu banyak garam atau kelelahan, edema akibat kerusakan ginjal biasanya menetap dan semakin memburuk dari hari ke hari. Di Indonesia, fenomena ini sering dianggap biasa. Pola makan masyarakat yang tinggi garam, seperti konsumsi ikan asin, sambal dengan banyak garam, atau makanan olahan, dapat memperburuk kondisi ginjal yang sudah lemah. Banyak orang mengira bengkak hanyalah masalah ringan, sehingga menunda pemeriksaan ke dokter. Akibatnya, pasien baru datang ketika kondisinya sudah parah dan membutuhkan perawatan intensif. Bila sepatu terasa lebih sempit dari biasanya, bila ada bekas kaos kaki yang dalam di pergelangan kaki, atau bila bengkak tidak berkurang meskipun sudah tidur semalaman, maka sebaiknya segera mencari pertolongan medis. Pemeriksaan urin sederhana dapat menunjukkan adanya protein yang bocor keluar bersama urin. Proteinuria adalah salah satu indikator paling awal dari kerusakan ginjal. Dua tanda awal ini, yaitu kelelahan berkepanjangan dan pembengkakan pada kaki serta pergelangan kaki, sering disalahartikan sebagai masalah ringan. Padahal keduanya bisa menjadi sinyal peringatan penting bahwa ginjal sedang bermasalah.
Dengan mengenali gejala-gejala ini lebih cepat, seseorang bisa segera mencari pertolongan medis dan mencegah kerusakan ginjal yang lebih parah. Ingatlah bahwa ginjal tidak pernah berhenti bekerja, menyaring darah sepanjang hari. Ketika mereka mulai lemah, tubuh akan berbicara. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengarkan peringatan itu atau justru mengabaikannya? Tanda ketiga dari kerusakan ginjal yang sering muncul adalah perubahan pada urin. Urin sebenarnya adalah laporan kesehatan cair dari tubuh kita. Warna, jumlah, dan frekuensi buang air kecil bisa menjadi petunjuk penting tentang kondisi ginjal. Salah satu tanda yang patut diperhatikan adalah urin yang berbusa atau berbuih. Jika buih pada urin bertahan lama dan tidak cepat hilang, hal ini dapat menunjukkan adanya protein yang bocor ke dalam urin. Ginjal yang sehat seharusnya mampu menyaring protein dan mempertahankannya di dalam darah. Ketika ginjal mulai rusak, penyaringan ini menjadi tidak sempurna dan protein yang penting justru keluar bersama urin. Kondisi ini disebut proteinuria dan sering menjadi tanda awal dari kerusakan ginjal. Penelitian yang dipublikasikan dalam Clinical Journal of the American Society of Nephrology menyebutkan bahwa proteinuria adalah salah satu indikator paling dini yang dapat terdeteksi sebelum kerusakan ginjal menjadi lebih parah. Selain adanya busa, perubahan lain yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatnya frekuensi buang air kecil di malam hari. Kondisi ini dikenal dengan istilah nokturia. Orang yang mengalami nokturia biasanya harus bangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil. Hal ini terjadi karena ginjal tidak lagi mampu memusatkan urin dengan baik, sehingga tubuh mengeluarkan cairan dalam jumlah lebih besar dan lebih encer. Banyak orang mengira hal ini hanya akibat minum terlalu banyak air sebelum tidur. Tetapi jika terjadi terus-menerus, nokturia bisa menjadi tanda bahwa fungsi ginjal sedang menurun. Warna urin juga merupakan faktor penting yang sering diabaikan. Urin yang berwarna gelap seperti teh pekat atau berwarna merah muda bisa menandakan adanya darah. Darah dalam urin yang disebut hematuria merupakan tanda serius bahwa ginjal atau saluran kemih mengalami kerusakan. Di Indonesia, banyak orang jarang memperhatikan warna dan kondisi urin mereka. Padahal perubahan ini bisa memberikan informasi berharga mengenai kesehatan ginjal. Ada kasus di mana pasien mengira urin berbusa hanyalah hal biasa, mungkin karena terlalu cepat buang air kecil. Namun setelah diperiksa, ternyata pasien tersebut mengalami kebocoran protein akibat penyakit ginjal kronis. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memperhatikan urin sebagai salah satu cara paling sederhana untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Tanda keempat yang juga sering muncul adalah sesak napas. Banyak orang mungkin tidak langsung menghubungkan kesulitan bernapas dengan penyakit ginjal. Biasanya ketika seseorang merasa terengah-engah saat menaiki tangga atau berjalan cepat, ia berpikir bahwa masalahnya ada pada jantung atau paru-paru. Namun kenyataannya, kerusakan ginjal juga bisa menjadi penyebab tersembunyi dari sesak napas. Ada dua mekanisme utama yang menjelaskan hal ini. Pertama, ginjal yang rusak menghasilkan lebih sedikit eritropoietin, sehingga tubuh kekurangan sel darah merah. Akibatnya, kadar oksigen dalam darah menurun. Kondisi ini membuat tubuh harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen, sehingga orang mudah merasa terengah-engah bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Mekanisme kedua bahkan lebih mengkhawatirkan. Ketika ginjal tidak mampu membuang cairan berlebih, cairan tersebut dapat menumpuk di dalam paru-paru. Kondisi ini dikenal dengan istilah edema paru. Saat cairan menumpuk di kantung udara paru-paru, oksigen tidak dapat masuk ke dalam darah dengan efisien. Akibatnya, orang merasa seperti tenggelam dari dalam tubuhnya sendiri. Penelitian besar yang melibatkan lebih dari 4.000 pasien dan dipublikasikan dalam American Journal of Kidney Diseases menemukan bahwa sesak napas adalah salah satu gejala yang paling sering dilaporkan oleh penderita penyakit ginjal kronis. Di Indonesia, kasus sesak napas akibat penyakit ginjal sering salah dipahami sebagai penyakit paru-paru atau asma. Misalnya, seorang pasien di Jakarta datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk dan sesak napas.
Awalnya ia diduga mengalami infeksi saluran pernapasan, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa ginjalnya tidak mampu mengeluarkan cairan dan menyebabkan penumpukan di paru-paru. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya mengenali keterkaitan antara ginjal dan sistem pernapasan. Sesak napas yang muncul tiba-tiba, terutama ketika berbaring atau saat bangun tidur di malam hari, sebaiknya segera mendapat perhatian medis. Jika dibiarkan, edema paru dapat menjadi kondisi yang mengancam nyawa. Bayangkan seseorang yang sebelumnya mampu menaiki tangga 2 lantai tanpa masalah, kini merasa sangat kehabisan napas setelah beberapa langkah saja. Atau seseorang yang terbangun di tengah malam karena merasa sesak dan tidak bisa bernapas lega. Situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ginjal yang melemah seringkali menunjukkan tanda melalui gangguan pada organ lain, dan paru-paru adalah salah satu yang paling jelas. Dengan mengenali hubungan ini lebih dini, kita dapat mengambil langkah yang tepat sebelum kondisi menjadi fatal. Perubahan pada urin dan munculnya sesak napas merupakan 2 tanda penting yang sering dianggap remeh. Keduanya mencerminkan bagaimana kerusakan ginjal dapat memengaruhi seluruh tubuh. Urin yang berubah warna, berbusa, atau frekuensi buang air kecil yang meningkat pada malam hari adalah peringatan jelas dari ginjal. Sesak napas yang muncul tanpa sebab jelas bisa menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan oksigen atau paru-paru dipenuhi cairan akibat kegagalan ginjal. Di Indonesia, di mana banyak faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, konsumsi makanan tinggi garam, dan kualitas air yang buruk sudah menjadi masalah umum, tanda-tanda ini harus lebih diperhatikan. Mengenali gejala-gejala ini lebih awal dapat membuat perbedaan besar. Dengan pemeriksaan sederhana berupa tes darah dan urin, dokter dapat menilai sejauh mana fungsi ginjal masih bertahan. Jika terdeteksi sejak dini, pengobatan bisa memperlambat kerusakan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah kebutuhan terapi cuci darah atau transplantasi. Setiap orang harus belajar memperhatikan sinyal yang diberikan tubuhnya. Urin yang berubah dan napas yang tersengal bukanlah hal biasa jika terjadi berulang-ulang. Itu adalah cara ginjal berkomunikasi, meminta kita untuk segera bertindak. Tanda kelima dari kerusakan ginjal yang sering muncul adalah mual dan muntah yang tidak jelas penyebabnya. Banyak orang pernah mengalami rasa mual sesekali, mungkin karena masuk angin, kelelahan, atau salah makan. Namun ketika rasa mual datang berulang, disertai hilangnya nafsu makan atau bahkan muntah tanpa alasan yang jelas, kondisi ini bisa menandakan masalah serius pada ginjal. Saat ginjal tidak lagi mampu menyaring darah dengan baik, racun metabolisme yang seharusnya dibuang melalui urin akan menumpuk di dalam tubuh. Penumpukan zat ini dikenal sebagai uremia. Uremia dapat memengaruhi sistem pencernaan dengan mengiritasi lapisan lambung dan juga memengaruhi pusat pengatur nafsu makan di otak. Akibatnya, seseorang merasa mual terus-menerus, muntah, dan kehilangan minat terhadap makanan yang sebelumnya disukai. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases menunjukkan bahwa toksin uremik tidak hanya memengaruhi perut, tetapi juga sistem saraf pusat. Mereka mengirimkan sinyal palsu yang membuat tubuh menolak makanan. Kondisi ini sangat berbahaya karena menyebabkan malnutrisi dan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Banyak pasien penyakit ginjal kronis di Indonesia datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah sangat kurus karena mual dan muntah berkepanjangan. Pada awalnya mereka mengira hanya mengalami masalah lambung biasa. Ada yang mengira terkena maag. Ada juga yang mengira perutnya sensitif terhadap makanan tertentu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata penyebab utamanya adalah penumpukan racun karena ginjal tidak lagi berfungsi baik. Bayangkan seseorang yang biasanya menyukai makanan favoritnya, tiba-tiba merasa jijik hanya dengan mencium aromanya. Hidangan yang dulunya menggugah selera kini terasa hambar atau bahkan membuat mual. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, tubuh akan kekurangan energi dan protein. Padahal pada pasien dengan penyakit ginjal, nutrisi yang cukup justru sangat penting
untuk memperlambat kerusakan organ. Oleh karena itu, mual dan muntah yang tidak membaik sebaiknya tidak diabaikan. Itu bisa menjadi tanda bahwa ginjal sedang memberi peringatan serius. Tanda keenam yang juga sering dialami oleh penderita gangguan ginjal adalah rasa gatal yang terus-menerus. Banyak orang mengalami gatal kulit karena alergi, gigitan serangga, atau kulit kering. Namun gatal akibat kerusakan ginjal sangat berbeda. Rasa gatal ini datang dari dalam tubuh, bukan dari permukaan kulit. Sensasinya begitu kuat hingga membuat seseorang terus menggaruk tanpa henti, kadang sampai kulit terluka. Hal ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak lagi mampu membuang zat sisa seperti fosfor dan urea dengan baik. Akibatnya, kadar zat tersebut meningkat di dalam darah. Fosfor yang menumpuk dapat mengganggu keseimbangan kalsium dan menyebabkan endapan pada kulit. Endapan inilah yang memicu rasa gatal hebat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Nephrology menyebutkan bahwa hingga 9 dari 10 pasien dengan penyakit ginjal stadium lanjut mengalami gatal kronis atau pruritus uremik. Gatal ini bukan sekadar gangguan kecil. Rasa gatal bisa berlangsung siang dan malam, mengganggu tidur dan menyebabkan stres emosional yang berat. Pasien seringkali merasa frustrasi karena obat gatal biasa tidak memberikan efek. Mereka mencoba berbagai krim atau lotion, namun tidak berhasil karena sumber masalahnya bukan pada kulit, melainkan pada darah yang penuh dengan racun. Dalam kasus tertentu, rasa gatal begitu hebat, sehingga pasien sulit tidur, kehilangan konsentrasi, dan kualitas hidupnya menurun drastis. Di Indonesia, gatal pada kulit sering dikaitkan dengan alergi makanan atau cuaca panas. Banyak pasien mencoba mengobati diri sendiri dengan antihistamin atau obat tradisional, namun rasa gatal tidak juga hilang. Baru setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ditemukan bahwa fungsi ginjal mereka sudah menurun drastis. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya mengenali perbedaan antara gatal biasa dan gatal akibat penyakit ginjal. Jika rasa gatal muncul secara menyeluruh, berlangsung lama, tidak membaik dengan obat luar, dan disertai gejala lain seperti lelah atau bengkak, maka besar kemungkinan ginjal sedang bermasalah. Gatal kronis pada pasien ginjal tidak hanya masalah fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental. Bayangkan seseorang yang setiap malam terbangun karena rasa gatal yang tidak tertahankan. Tidur menjadi terganggu, tubuh semakin lemah, dan pada siang hari ia merasa mudah marah atau sulit berkonsentrasi. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, gatal yang tidak kunjung hilang harus dianggap serius, bukan hanya masalah kulit biasa. Pemeriksaan darah untuk menilai kadar fosfor, kalsium, dan fungsi ginjal bisa membantu memastikan penyebab sebenarnya. Mual, muntah, dan gatal kronis adalah dua tanda penting lain dari kerusakan ginjal. Keduanya menunjukkan bagaimana racun yang seharusnya dibuang ginjal justru menumpuk di dalam tubuh dan mengganggu berbagai sistem. Mual menunjukkan dampaknya pada sistem pencernaan, sementara gatal menunjukkan dampaknya pada kulit dan saraf. Dua tanda ini sering disalahartikan sebagai penyakit ringan, padahal sebenarnya merupakan peringatan keras bahwa ginjal sedang kesulitan bekerja. Dengan mengenali tanda-tanda ini lebih awal, pasien bisa segera mencari bantuan medis, melakukan tes fungsi ginjal, dan mendapatkan pengobatan yang sesuai. Semakin cepat penanganan dilakukan, semakin besar peluang untuk memperlambat kerusakan ginjal dan mempertahankan kualitas hidup. Tanda ketujuh dari kerusakan ginjal adalah munculnya rasa logam di dalam mulut. Banyak pasien menggambarkan sensasi ini seolah-olah makanan terasa seperti logam, aluminium, atau darah. Pada awalnya, orang mengira rasa aneh ini hanya berasal dari masalah mulut atau gigi, tetapi sebenarnya hal ini bisa menjadi tanda jelas bahwa ginjal tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Ketika ginjal gagal menyaring darah, zat sisa metabolisme atau yang dikenal dengan racun uremik menumpuk di dalam tubuh. Zat ini kemudian memengaruhi indera perasa dan juga sistem penciuman. Akibatnya, makanan yang sebelumnya enak tiba-tiba menjadi hambar, pahit, atau memiliki rasa logam yang kuat.
Kondisi ini disebut dysgeusia, yaitu gangguan pada indera pengecap. Rasa logam di mulut sering disertai dengan bau napas yang khas, seperti bau amonia. Hal ini terjadi karena racun uremik ikut dikeluarkan melalui napas. Banyak orang di Indonesia yang mengeluhkan bau mulut kronis, tetapi tidak membayangkan bahwa penyebabnya bisa berasal dari ginjal yang melemah. Gangguan ini sangat berpengaruh terhadap pola makan. Ketika setiap suapan makanan terasa tidak enak, seseorang cenderung makan lebih sedikit. Lama-kelamaan hal ini menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Penelitian dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease menyebutkan bahwa perubahan rasa akibat kerusakan ginjal seringkali menjadi penyebab malnutrisi pada pasien. Padahal kekurangan gizi justru memperburuk kondisi ginjal karena tubuh kehilangan energi dan protein yang dibutuhkan untuk bertahan. Bayangkan seorang pasien yang sebelumnya sangat menyukai nasi goreng atau soto ayam, tiba-tiba merasa setiap suapan terasa pahit atau seperti besi. Ia mulai mengurangi makan, tidak lagi menikmati makanan bersama keluarga, dan tubuhnya menjadi semakin kurus. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kesehatan mental, karena makan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi beban. Dalam banyak kasus di Indonesia, pasien yang datang dengan keluhan berat badan menurun dan nafsu makan hilang ternyata mengalami gagal ginjal kronis. Karena itu, rasa logam di mulut bukanlah keluhan sepele. Jika terjadi terus-menerus, segera lakukan pemeriksaan fungsi ginjal agar penyebab pastinya dapat diketahui. Tanda ke-8 yang juga sangat sering dialami oleh penderita penyakit ginjal adalah kram otot. Kram otot adalah kondisi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba dan menimbulkan rasa sakit yang sangat tajam. Banyak orang pernah mengalami kram, misalnya setelah berolahraga atau karena kekurangan cairan. Namun pada pasien penyakit ginjal, kram otot terjadi lebih sering, lebih parah, dan bahkan muncul ketika sedang beristirahat. Gangguan ini terkait langsung dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Ginjal berfungsi untuk mengatur kadar mineral penting seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Ketika ginjal rusak, keseimbangan ini terganggu. Akibatnya otot kehilangan kestabilan dan mudah mengalami kontraksi yang menyakitkan. Penelitian yang diterbitkan dalam Kidney International Reports menjelaskan bahwa rendahnya kadar kalsium dapat memicu kram parah, sementara kadar kalium yang terlalu tinggi bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya. Pada pasien di Indonesia, kram otot sering dirasakan pada malam hari. Banyak yang terbangun tiba-tiba karena betis terasa tertarik kuat dan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Beberapa orang menggambarkannya seperti otot sedang robek dari dalam. Kram biasanya mulai dari kaki atau betis, tetapi bisa meluas ke seluruh tubuh jika fungsi ginjal semakin menurun. Kondisi ini membuat pasien sulit tidur, kurang istirahat, dan akhirnya semakin lemah pada siang hari. Di masyarakat, kram otot sering dianggap wajar terutama bagi pekerja fisik atau orang yang sering kelelahan. Namun jika kram terjadi terlalu sering, tidak membaik dengan peregangan atau istirahat, dan justru semakin parah dari waktu ke waktu, maka besar kemungkinan masalah utamanya adalah gangguan ginjal. Di Indonesia, pola makan yang tidak seimbang dan konsumsi makanan tinggi garam memperburuk kondisi ini. Pasien dengan penyakit ginjal kronis harus berhati-hati karena kadar elektrolit mereka mudah berubah drastis. Sebagai contoh, kalium yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kram, tetapi juga bisa menimbulkan henti jantung mendadak jika tidak segera ditangani. Karena itu, kram otot pada penderita ginjal tidak boleh diabaikan. Bayangkan seorang pasien yang bekerja sebagai sopir truk. Setiap malam ia terbangun karena betisnya kram keras. Awalnya ia mengira hanya karena terlalu lama duduk atau kelelahan bekerja. Namun setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Cerita ini sering kita temui dalam kehidupan nyata. Kram otot yang terjadi berulang dan semakin berat adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada masalah serius yang sedang berlangsung di dalam. Dengan mengenali tanda ini sejak awal, pemeriksaan medis bisa segera dilakukan untuk memastikan penyebab sebenarnya. Rasa logam di mulut dan kram otot
merupakan dua tanda yang mencerminkan dampak luas dari kerusakan ginjal. Rasa logam menunjukkan bagaimana racun yang seharusnya dibuang justru mengubah selera makan dan menyebabkan malnutrisi. Kram otot menunjukkan bagaimana kegagalan ginjal dalam mengatur mineral bisa langsung memengaruhi fungsi otot dan bahkan mengancam nyawa. Dua gejala ini sering dianggap biasa, padahal sebenarnya merupakan sinyal kuat bahwa ginjal sedang membutuhkan perhatian. Di Indonesia, di mana faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan pola makan tinggi garam sudah sangat umum, kesadaran terhadap tanda-tanda ini menjadi semakin penting. Dengan pemeriksaan sederhana seperti tes darah untuk melihat kadar elektrolit dan fungsi ginjal, masalah dapat terdeteksi lebih cepat. Langkah kecil untuk memperhatikan gejala bisa memberikan perbedaan besar dalam mencegah kerusakan ginjal yang lebih parah. Tanda ke-9 dari kerusakan ginjal adalah penurunan konsentrasi atau sering disebut dengan istilah brain fog. Banyak orang mengalami lupa ringan dalam kehidupan sehari-hari, seperti lupa di mana meletakkan kunci atau lupa alasan masuk ke sebuah ruangan. Namun ketika kondisi ini terjadi terlalu sering, mengganggu pekerjaan dan membuat seseorang merasa pikirannya seperti tertutup kabut, hal ini bisa menjadi tanda bahwa ginjal tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ginjal yang sehat berfungsi membuang racun dari dalam darah. Ketika ginjal rusak, racun uremik menumpuk dan menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak. Racun ini dapat melewati sawar darah otak dan langsung mengganggu fungsi saraf. Kondisi ini dikenal sebagai ensefalopati uremik. Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Nephrology menemukan bahwa bahkan pasien dengan penyakit ginjal kronis ringan dapat mengalami penurunan kognitif yang terukur. Mereka kesulitan berkonsentrasi, sulit mengingat informasi, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses sesuatu. Dalam kehidupan nyata di Indonesia, banyak pasien yang mengeluhkan sulit fokus saat bekerja, sulit memahami bacaan, atau sering lupa dengan janji. Kondisi ini sering dikira akibat stres, kurang tidur, atau faktor usia. Padahal otak mereka sebenarnya sedang dipengaruhi oleh racun yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Bayangkan seorang pegawai kantor yang biasanya cekatan kini harus membaca dokumen berulang kali agar bisa memahami isinya. Atau seorang ibu rumah tangga yang merasa semakin pelupa dan sulit mengurus kegiatan sehari-hari. Brain fog ini menurunkan kualitas hidup dan membuat penderita merasa tidak percaya diri. Jika gejala ini muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain seperti lelah atau mual, maka besar kemungkinan penyebabnya adalah gangguan ginjal. Selain mengganggu pekerjaan, penurunan konsentrasi juga berdampak pada keselamatan. Seseorang yang tidak fokus dapat membuat kesalahan dalam mengemudi, bekerja dengan mesin, atau mengambil keputusan penting. Karena itu brain fog akibat kerusakan ginjal bukanlah masalah ringan. Dengan melakukan pemeriksaan fungsi ginjal lebih awal, penyebab kondisi ini bisa ditemukan dan ditangani. Tanda ke-10 adalah pembengkakan di sekitar mata. Banyak orang terbangun di pagi hari dengan mata yang tampak bengkak dan menganggapnya hanya akibat kurang tidur atau alergi. Namun pembengkakan yang persisten di sekitar mata bisa menjadi tanda awal kerusakan ginjal. Daerah sekitar mata memiliki jaringan yang tipis dan mudah menyimpan cairan. Ketika ginjal tidak mampu menyaring protein dengan baik, protein penting seperti albumin bocor ke dalam urin. Kehilangan protein ini menyebabkan ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Cairan yang seharusnya berada di dalam pembuluh darah merembes keluar ke jaringan sekitar mata, sehingga menimbulkan bengkak. Penelitian medis menunjukkan bahwa bengkak di sekitar mata, terutama pada pagi hari, seringkali menjadi tanda kebocoran protein yang signifikan akibat kerusakan ginjal. Di Indonesia, kondisi ini sering disalahartikan sebagai akibat begadang atau kelelahan. Banyak orang mencoba mengatasinya dengan kompres dingin atau obat tetes mata, padahal akar masalahnya terletak pada ginjal. Ada pasien yang datang ke klinik hanya karena khawatir tampilan wajahnya terlihat bengkak setiap pagi. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami proteinuria, tanda klasik dari penyakit ginjal kronis.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan perubahan kecil pada tubuh. Bayangkan seseorang yang bangun tidur setiap pagi dengan kantung mata yang besar dan tidak kunjung hilang meskipun sudah cukup istirahat. Pada awalnya mungkin ia tidak peduli, tetapi seiring waktu bengkak semakin jelas dan membuatnya khawatir. Kondisi ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang salah dengan keseimbangan cairan. Kehilangan protein dalam jumlah besar bisa mempercepat kerusakan ginjal dan menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Karena itu, bengkak di sekitar mata yang berulang harus menjadi alasan untuk segera memeriksakan diri. Penurunan konsentrasi dan bengkak di sekitar mata adalah dua tanda yang sering tidak dikaitkan langsung dengan ginjal. Namun keduanya memberikan gambaran bagaimana kerusakan ginjal memengaruhi organ lain di luar sistem kemih. Otak kehilangan kejernihan karena racun yang menumpuk, sementara mata menunjukkan tanda fisik akibat kebocoran protein. Dua gejala ini menegaskan bahwa ginjal memiliki peran penting, tidak hanya dalam menyaring darah, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan seluruh tubuh. Di Indonesia, di mana kesadaran masyarakat terhadap penyakit ginjal masih rendah, tanda-tanda ini mudah terabaikan. Banyak orang baru menyadari setelah kondisi sudah parah. Padahal pemeriksaan sederhana berupa tes urine untuk mendeteksi protein dan tes darah untuk mengevaluasi fungsi ginjal bisa memberikan jawaban jelas sejak awal. Dengan mengenali tanda ini lebih cepat, kita bisa mengambil langkah pencegahan. Misalnya, menjaga pola makan dengan mengurangi garam, mengontrol diabetes dan tekanan darah tinggi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Penurunan konsentrasi dan bengkak di sekitar mata bukan hanya masalah kecil sehari-hari, tetapi bisa menjadi pintu masuk untuk mendeteksi penyakit ginjal sebelum terlambat. Tubuh selalu memberi tanda, hanya saja kita perlu belajar mendengarkannya. Tanda ke-11 dari kerusakan ginjal adalah tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Banyak orang mengira tekanan darah tinggi hanya masalah pada jantung atau pembuluh darah, padahal ginjal memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah. Ginjal yang sehat mengatur volume cairan di dalam tubuh dan menghasilkan hormon renin yang memengaruhi penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. Ketika ginjal rusak, mekanisme pengaturan ini tidak lagi berjalan normal. Cairan berlebih dan natrium menumpuk di dalam tubuh sehingga volume darah meningkat. Pada saat yang sama, ginjal yang sakit seringkali menghasilkan terlalu banyak renin. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah menyempit, tekanan darah meningkat, dan terjadilah hipertensi yang sulit diatasi dengan obat-obatan biasa. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Hypertension menunjukkan adanya hubungan erat antara penyakit ginjal kronis dan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal lebih jauh, sementara kerusakan ginjal sendiri juga memperburuk tekanan darah. Inilah yang disebut sebagai lingkaran setan antara hipertensi dan gagal ginjal. Di Indonesia, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita masyarakat. Pola makan tinggi garam, kurang olahraga, dan stres memperburuk kondisi ini. Tidak jarang pasien baru mengetahui bahwa ginjalnya bermasalah setelah tekanan darahnya tidak kunjung turun meskipun sudah minum obat. Misalnya seorang pria di Surabaya yang selama bertahun-tahun minum obat hipertensi, tetapi tekanan darahnya tetap tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, ditemukan bahwa ginjalnya sudah mengalami kerusakan kronis. Cerita seperti ini banyak terjadi dan menunjukkan bahwa hipertensi yang tidak terkontrol bisa jadi berasal dari gangguan ginjal. Bayangkan tubuh seperti sistem pipa air. Jika ginjal tidak bisa mengatur jumlah air dengan baik, tekanan dalam pipa akan meningkat. Demikian pula dengan tubuh manusia. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi membuat jantung bekerja lebih keras, pembuluh darah rusak, dan risiko serangan jantung atau stroke meningkat. Jika penyebab utamanya adalah ginjal, maka pengobatan hipertensi tanpa memperbaiki fungsi ginjal tidak akan pernah berhasil sepenuhnya. Karena itu, setiap orang dengan tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan sebaiknya memeriksakan fungsi ginjalnya. Tanda ke-12 adalah kulit yang menjadi kering, gatal, atau bersisik tanpa alasan yang jelas. Kulit seringkali mencerminkan kondisi kesehatan organ di dalam tubuh.
Ginjal memiliki peran dalam menjaga keseimbangan mineral, vitamin, dan cairan yang penting untuk kesehatan kulit. Ketika ginjal tidak bekerja dengan baik, kadar fosfor dalam darah bisa meningkat dan mengganggu keseimbangan kalsium. Kekurangan vitamin D dan vitamin B kompleks juga sering terjadi pada pasien penyakit ginjal kronis. Semua gangguan ini berdampak langsung pada kulit, membuatnya kering, pecah-pecah, dan sulit diperbaiki hanya dengan pelembab. Penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Dermatology menjelaskan bahwa pasien dengan penyakit ginjal kronis sering mengalami masalah kulit karena kombinasi dari ketidakseimbangan mineral, defisiensi nutrisi, dan peradangan kronis. Kulit kering mungkin tampak seperti masalah ringan, tetapi sebenarnya menunjukkan adanya gangguan serius di dalam tubuh. Di Indonesia, banyak pasien mencoba mengatasi masalah kulit dengan cara sederhana seperti menggunakan minyak kelapa atau lotion pelembab. Namun ketika akar masalahnya adalah kerusakan ginjal, perawatan luar seperti ini tentu tidak cukup. Kulit akan tetap terasa gatal dan kering, bahkan terkadang timbul bercak putih atau bersisik. Hal ini membuat pasien merasa tidak nyaman dan menurunkan kepercayaan diri. Bayangkan seorang wanita yang selalu merawat kulitnya dengan baik, tetapi tiba-tiba mengalami kulit kering yang tidak membaik meski sudah menggunakan berbagai produk. Ia mulai merasa malu karena kulit tangannya terlihat kasar dan bersisik. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ditemukan bahwa penyebab sebenarnya adalah penyakit ginjal kronis yang sudah lama tidak terdeteksi. Kisah seperti ini sering terjadi karena orang tidak menyadari bahwa kulit dapat menjadi cermin dari kondisi kesehatan ginjal. Masalah kulit yang persisten, terutama jika disertai gejala lain seperti lelah, bengkak, atau perubahan urin, sebaiknya segera diperiksakan. Tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan dan kulit kering bersisik adalah dua tanda penting lainnya dari kerusakan ginjal. Keduanya menunjukkan bahwa ginjal tidak hanya memengaruhi sistem ekskresi, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan seluruh tubuh. Tekanan darah tinggi mencerminkan bagaimana ginjal berhubungan erat dengan sistem kardiovaskular. Sementara kulit kering menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan mineral dan vitamin akibat kerusakan ginjal bisa memengaruhi organ terbesar tubuh manusia. Di Indonesia, di mana hipertensi sangat umum dan masalah kulit sering dianggap sepele, kesadaran akan hubungan keduanya dengan ginjal harus lebih ditingkatkan. Dengan melakukan pemeriksaan sederhana, seperti tes urin dan tes darah, masalah ini dapat dideteksi lebih awal dan ditangani sebelum terlambat. Ginjal adalah organ yang diam-diam bekerja keras untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saat mereka mulai melemah, tubuh memberikan sinyal melalui berbagai cara, termasuk tekanan darah yang sulit turun dan kulit yang kehilangan kelembutannya. Menyadari tanda-tanda ini lebih awal bisa membuat perbedaan besar antara pencegahan dan perawatan yang terlambat. Setiap orang perlu belajar bahwa kesehatan ginjal tidak boleh diabaikan, karena dari ginjallah kesehatan, organ lain juga sangat bergantung. Tanda ke-13 dari kerusakan ginjal adalah hilangnya nafsu makan yang berujung pada penurunan berat badan tanpa disengaja. Banyak orang mungkin merasa kehilangan nafsu makan ketika sedang stres, sakit flu, atau mengalami gangguan pencernaan ringan. Namun ketika kondisi ini berlangsung lama, disertai dengan penurunan berat badan yang drastis, maka besar kemungkinan ada masalah serius di dalam tubuh. Pada pasien penyakit ginjal kronis, penumpukan racun di dalam darah mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Salah satu hormon tersebut adalah grelin yang biasanya merangsang nafsu makan. Racun uremik menekan produksi hormon ini sehingga otak tidak lagi mengirim sinyal lapar. Akibatnya, penderita merasa tidak tertarik pada makanan, meskipun tubuh sebenarnya sangat membutuhkan nutrisi. Selain itu, racun yang menumpuk juga meningkatkan zat peradangan dalam tubuh, yang justru memberi sinyal kepada otak untuk mengurangi konsumsi makanan. Inilah sebabnya pasien dengan penyakit ginjal kronis sering mengalami penurunan berat badan dan kehilangan massa otot. Malnutrisi yang terjadi kemudian mempercepat kerusakan ginjal, karena tubuh tidak memiliki energi yang cukup
untuk melawan penyakit. Di Indonesia, banyak pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan tubuh sudah sangat kurus. Mereka awalnya mengira hanya mengalami penurunan nafsu makan biasa. Ada yang mengira karena stres pekerjaan, ada yang menyalahkan pola makan, namun kenyataannya, ginjal mereka sudah tidak mampu membuang racun dengan baik. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition in Clinical Practice menegaskan bahwa kehilangan nafsu makan pada pasien penyakit ginjal bukan sekadar soal rasa lapar, melainkan masalah metabolisme kompleks yang harus segera ditangani. Bayangkan seorang pria paruh baya yang biasanya makan dengan lahap bersama keluarganya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia mulai kehilangan selera. Makanan yang dulu menjadi favorit kini tidak lagi menarik. Ia hanya makan sedikit, tubuhnya semakin kurus, dan orang-orang di sekitarnya mulai khawatir. Setelah akhirnya diperiksa, diketahui bahwa ia mengalami gagal ginjal kronis. Cerita ini menunjukkan betapa berbahayanya mengabaikan kehilangan nafsu makan, terutama bila terjadi bersamaan dengan tanda-tanda lain seperti lelah, mual, atau pembengkakan. Setelah membahas ke-13 tanda ini, kita bisa melihat betapa ginjal memiliki peran yang sangat luas dalam menjaga kesehatan tubuh. Mulai dari kelelahan, pembengkakan, perubahan urin, sesak napas, mual muntah gatal, rasa logam di mulut, kram otot, penurunan konsentrasi, bengkak di sekitar mata, tekanan darah tinggi, kulit kering, hingga hilangnya nafsu makan. Semua gejala ini bukanlah hal terpisah, melainkan bagian dari satu cerita besar tentang organ penting yang mulai kehilangan kekuatannya. Ginjal yang rusak tidak hanya memengaruhi sistem ekskresi, tetapi juga jantung, otak, paru-paru, kulit, dan seluruh metabolisme tubuh. Inilah yang membuat penyakit ginjal kronis begitu berbahaya, sekaligus sulit dideteksi dini. Di Indonesia, penyakit ginjal kronis seringkali tidak terdiagnosis pada tahap awal. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan angka resmi hanya 0,38%, tetapi para ahli percaya jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, pola makan tinggi garam, dan kualitas air minum yang buruk menjadikan masyarakat Indonesia sangat rentan. Sayangnya, banyak orang baru mencari pertolongan medis ketika gejala sudah parah dan ginjal sudah hampir gagal total. Pada tahap itu, pilihan pengobatan sangat terbatas. Biasanya hanya cuci darah seumur hidup atau transplantasi ginjal yang tidak mudah didapat. Namun ada harapan besar jika penyakit ini dapat dideteksi sejak dini. 2 pemeriksaan sederhana dapat memberikan jawaban yang jelas. Tes darah untuk mengukur kreatinin dan laju filtrasi glomerulus memperlihatkan sejauh mana ginjal masih berfungsi. Tes urin untuk melihat adanya protein bisa menunjukkan kebocoran filter ginjal pada tahap awal. Dengan kedua tes ini, dokter dapat menilai risiko dan memulai pengobatan sebelum kerusakan semakin jauh. Pengobatan dini dapat memperlambat perkembangan penyakit, menjaga kualitas hidup, dan bahkan mencegah kebutuhan akan terapi cuci darah. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama. Tubuh selalu memberi tanda, hanya saja seringkali kita tidak mendengarkannya. Kelelahan yang tidak wajar, bengkak yang tidak hilang, atau gatal yang tidak bisa dijelaskan bukanlah hal sepele. Itu adalah pesan tubuh yang meminta kita untuk peduli. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami beberapa dari tanda-tanda ini, jangan tunggu sampai terlambat. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan minta pemeriksaan fungsi ginjal. Tindakan sederhana ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Selain itu, pencegahan juga sangat penting. Menjaga pola makan sehat dengan mengurangi garam dan makanan berlemak, minum air bersih yang aman, serta rutin berolahraga adalah langkah nyata yang bisa dilakukan siapapun. Mengendalikan diabetes dan tekanan darah tinggi juga sangat krusial, karena kedua penyakit ini adalah penyebab utama gagal ginjal di Indonesia. Dengan kesadaran, pencegahan, dan pemeriksaan rutin, banyak kasus penyakit ginjal dapat dihindari atau setidaknya ditangani lebih awal. Pada akhirnya, pesan terpenting dari pembahasan ini adalah bahwa ginjal adalah organ vital yang bekerja tanpa henti untuk menjaga keseimbangan tubuh kita.
Ketika mereka mulai melemah, tubuh memberikan 13 tanda jelas yang tidak boleh diabaikan. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk melindungi kesehatan jangka panjang. Pengetahuan adalah senjata terkuat kita. Dengan mengetahui lebih awal, kita bisa mengambil tindakan tepat, menjaga diri, melindungi keluarga, dan memastikan masa depan yang lebih sehat.